Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat-Nya, dan pula dari rahmat hidayah inayah-Nya, serta pula dan nikmat yang teragung, yakni nikmat keislaman dan keimanan, yang hingga saat ini kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk mengamalkan salah satu syariat, yakni salat Jumat, dan pula salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam semesta, yakni Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka istiqomah dalam berjalan di atas sunnahnya, yang pula semoga kita terus bisa berjalan pula sebagaimana mereka menjalankannya. Dan pula khatib berwasiat agar kita meraih ketakwaan di setiap langkah kita, di setiap tingkah laku kita, di setiap tindak tanduk perbuatan kita, agar kita menjadi muslim yang ideal, yang diterangkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itulah seseorang dinilai atas hatinya yang pula menjawantahkan dirinya dengan amal soleh. Itulah penilaian untuk seorang hamba, dan tidak dilihat dari jasadnya atau harta, tahta dan jabatannya. Dan pula hadirin sidang Jumat, tentunya kita bersyukur bahwasanya Allah telah menurunkan kembali hujan untuk kita. Bahwasanya diterangkan dalam Al-Quran bahwa hujan itu adalah mubasysyirat, yaitu kabar gembira. Kabar gembira bagi makhluknya. Dan juga diterangkan yaitu min rahmatih, yaitu rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Karena itu pula tentunya kita sebagai hambanya yang mendapat curahan nikmat, hendaknya kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya di hari kiamat kengerian demi kengerian akan kita rasakan, dan kebingungan akan menerpa siapapun di hari kiamat nanti. Ia tidak melihat kastanya, jabatannya, tahtanya, tapi semua manusia itu akan merasakan kebingungan
di hari kiamat. Hingga Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi, bagaimana, apakah mereka saat itu yang sedang telanjang tanpa disunat, mereka melihat aurat bersama mereka? Maka kata Nabi, wallahi, demi Allah, saking ngerinya hari kiamat saat itu, maka mereka tidak fokus untuk hal itu, karena saking takutnya bagaimana penghisaban mereka di hari kiamat. Karena itu, di dalam menghadapi kondisi yang ngeri itu, maka manusia terdiri dari dua golongan. Diterangkan dalam surah Toha ayat 111 dan 112. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum laqad khaba man hamala zulma. Dan semua wajah akan tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang maha menegakkan. Sungguh rugi orang yang melakukan berbagai kezaliman. Ayat ini menjelaskan bagaimana kedudukan yang pertama, yaitu orang-orang yang zalim, orang yang mengambil harta bukan pada tempatnya, orang yang mendapatkan harta saat ini yang kebanyakannya tidak mempedulikan dia mendapat dari mana dan juga bagaimana ia tidak menafkahkannya, atau kezaliman terhadap manusia. Maka kezaliman ini tidak akan Allah maafkan kecuali dia bertobat dan dia meminta maaf kepada orang yang dizaliminya, dan dia mengganti apa yang dirugikannya, yang diterima oleh orang yang dizaliminya. Itulah kezaliman. Pula kezaliman terhadap Allah, yakni kesyirikan. Orang yang berbuat kesyirikan diterangkan, inna syirka lazulmun azim, yaitu sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan di antara 7 dosa besar, maka Allah menempatkan syirik sebagai tempat pertama, yaitu sebagai dosa pertama yang bagaimana syirik ini tidak akan diampuni. Karena itulah kezaliman terhadap Allah. Karena itu di hari kiamat nanti semua orang itu akan ya ini dia akan merendahkan diri kepada Allah. Sehingga bagaimana saat itu ia tidak tahu apa-apa terhadap dirinya, dan pula ketika itu pula ia tidak sanggup berkata apa-apa. Karena itu bagaimana seorang hamba mengingat kedahsyatan hari kiamat ini, maka tentunya akan membuat dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang zalim itu diterangkan faqad khaba man hamala zulma, yaitu khaba, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dia akan rugi. Sebagaimana sebuah bisnis, yang bisnis itu tidak mendapatkan apa-apa, atau yang dia labanya tidak banyak, maka apalagi ketika di hari kiamat, ketika kebaikan itu ia tidak berat, dan pula keburukannya justru yang berat daripada kebaikan, maka dia tidak akan beruntung di hari kiamat nanti. Karena itu pula seseorang harus menjauhi
kezaliman ini. Dan juga di ayat ini pula selain menjelaskan kondisi di hari kiamat, pula adanya pertanggungjawaban di hari kiamat. Setiap orang itu akan bergantung pada amalannya masing-masing. Bagaimana orang-orang kafir, di antaranya mereka diambil amalannya, tapi justru mereka dihancurkan amalannya bagaikan debu dan mereka dijatuhkan ke neraka. Dan juga bagaimana orang-orang yang beriman, maka terbagi dalam beberapa golongan. Ada yang golongan ia tanpa hisab, tanpa azab. Itu adalah golongan orang yang bertauhid. Dan Nabi mengatakan bahwa ini adalah sangat sedikit, diterangkan hanya 70.000. Tetapi diterangkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang 70.000 itu akan berlipat ganda menjadi 1.000-nya, terus berlipat ganda. Hanya saja menerangkan sangat sedikit sekali orang yang dia di hari kiamat tanpa hisab, tanpa azab. Dan pula ada mereka yang dihisab tapi diazab, karena keburukannya justru lebih berat daripada kebaikannya. Pula ada yang dihisab tapi dia tidak diazab, yaitu orang yang kebaikannya dia lebih berat daripada keburukannya. Dan pula ada yang dihisab, pula yang diazab, yaitu dia yang benar-benar kebaikannya juga tidak bisa menolong dirinya. Karena itu pula kita di dunia ini, apapun kebaikan kita, sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, maka kita harus melanjutkannya, yang akan kita menjadi panen di akhirat nanti. Pula di ayat ini menerangkan bahwa semua meyakini Allah yang maha hidup dan maha menegakkan. Ketika di dunia setiap orang itu berbeda-beda, hikmahnya ada kekafiran dan pula keimanan. Adanya orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang kadzib, orang-orang yang berdusta. Dan termasuk pula orang-orang yang zalim. Maka di saat itu pula dia ada yang yakin terhadap Allah, ada yang dia tidak yakin. Namun di hari kiamat nanti semua akan yakin terhadap Allah, bahwasanya Allah sebagai penciptanya. Dan juga yang keempat, wajibnya merasa fakir kepada Allah. Diterangkan dalam surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu yang maha ghani, yang maha kaya dan maha terpuji. Karena itulah bagaimana kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Terangkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan yang berlipat di hari kiamat. Ini riwayat muttafaqun alaih. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillah, ini matihi tatimmus shalihat, kami nikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya
golongan yang kedua di hari kiamat itu diterangkan dalam surah Thaha pula, yaitu ayat 112. Diterangkan oleh Allah, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma." Dan barang siapa yang mengerjakan amal solih sedang dia dalam keadaan yang beriman, maka ia tidak akan khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan ia tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Ayat ini menerangkan bagaimana orang-orang yang yaitu dia semata-mata mencari ridho Allah, tiada embel-embel atau tidak dia menduakan Allah. Itulah ikhlas, semata-mata mencari ridhonya. Dan pula amal soleh itu adalah muttaba'ah, ia mengikuti sunnah Nabi, dia menjalankan salatnya, saumnya, dan juga muamalah sebagaimana yang Nabi pernah contohkan. Itulah orang-orang yang beramal soleh. Dan juga wa huwa mu'minun, yaitu mukmin itu adalah orang yang bertauhid, orang yang tidak syirik, dan orang yang tidak menyetarakan Allah dengan yang lainnya. Karena itu pula itu akan menerima balasan yang baik pula. Diterangkan pula di ayat ini adalah fala yakhafu zulman, maka ia tidak akan dizalimi. Setiap orang itu tidak akan dizalimi di akhirat nanti. Jadi dia tidak akan dikurangi haknya. Bahwasanya orang-orang yang beramal saleh diterangkan dalam tafsir Hidayatul Insan oleh Ibnu Katsir dan tafsir Imam As-Sa'di, yakni bagaimana dia akan diampuni dosa-dosanya, dan pula aibnya, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya akan dibersihkan, dan kebaikannya akan dilipat gandakan. Yang tentunya pula ada di antara orang-orang yang mutawid itu yang ia langsung masuk surga, ada pula yang mereka disiksa dulu di neraka, kemudian setelah bersihnya dosa mereka, maka mereka dikeluarkan dari neraka dan akan masuk surga. Dan juga dalam ayat ini pula diterangkan bahwa amalan itu tidak dilihat dari kuantitasnya, tidak dilihat dari amal itu kebanyakannya. Yang dia apakah membaca sekian ayat, sekian juz, atau dia sholat sekian rakaat, atau dia sedekah memberi berapa banyak, itu tidak dilihat kuantitasnya, tetapi amalan itu dilihat pada kualitasnya. Maka seseorang beramal sekecil apapun, yaitu diterangkan oleh Nabi, amali ilallah, yaitu amalan yang Allah cintai, amalan yang Allah senang. Itu amalan Allah ingin adalah orang yang adwa muha wa inqalla, yang dia dawam, beristiqomah terus menerus, walaupun itu hanya sedikit. Dan pula berhati-hati dari kezaliman, karena kezaliman itu akan menyebabkan bahaya seorang mukmin di hari kiamat. Karena itu pula apa yang disampaikan tentunya semoga menguatkan keimanan dan juga ketakwaan kita agar terus-menerus dekat dengan Allah, dan pula terus menanam kebaikan yang tentunya menjadi bertanggung jawab kita, sehingga kita tentunya dalam ibadah, kemudian kita
baik kepada Allah dan juga hablum minan nas, yaitu pada manusia dan juga kepada makhluk yang lainnya. Walakum minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban